Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Haryanti. Saya dari kelas 11 PPLGC. Di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa Jepang bisa menjadi negara maju. Jepang atau Japan disebut negeri matahari terbit atau negeri sakura. Bentuk pemerintahannya adalah kekaisaran yang dikepalai oleh seorang kaisar. Menurut kepercayaan bangsa Jepang, kaisar adalah keturunan dewa matahari atau dewa Amaterasu. Jepang termasuk salah satu negara maju di dunia. Hal ini terbukti dari banyaknya teknologi serta inovasi-inovasinya yang membuat negara lain takjub dengan Jepang. Tidak bisa dipungkiri jika Jepang menjadi negara yang berpengaruh di dunia, bukan hanya dari bidang teknologinya saja, tapi juga dari bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik. Banyak hal yang menarik dari Jepang, negara yang terkenal dengan budayanya yang masih dipegang teguh hingga era globalisasi. Berkembangnya zaman yang semakin modern mendorong suatu negara juga ikut bergerak maju. Hal ini juga dilakukan oleh Jepang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Jepang menjadi sorotan negara lain dan menjadi negara maju. Dilihat dari masyarakatnya yang memiliki semangat tinggi dan keinginan keras untuk berkarya dan bekerja, karena bagi mereka waktu adalah uang. Jika dia melakukan kegagalan dan tidak berhasil, mereka akan frustasi, bahkan bunuh diri. Disiplin yang ditanamkan oleh masyarakat Jepang membuat ekonomi, industri, pendidikan, dan lain-lainnya menjadi semakin maju, bahkan menjadi porak-poranda kembali. Dalam bidang ekonomi, Jepang dapat dikatakan sukses membangun perekonomiannya. Mulanya sebagai negara tertinggal karena penutupan diri dari pihak luar pada era kekuasaan Tokugawa, lalu melakukan pembaruan pada restorasi Meiji dan membuka diri pada dunia luar. Jepang sempat mengejutkan dunia dengan kemajuannya yang bisa dikatakan cukup cepat. Pasca kekalahannya pada Perang Dunia Kedua, pemerintah menjadikan perekonomian sebagai yang utama. Walaupun mereka kekurangan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, namun didukung dengan karakter bangsa mereka yang dikenal ulet dan disiplin, akhirnya Jepang bisa menjadi negara yang perekonomiannya cukup maju di kawasan Asia bahkan dunia. Bukan hanya di bidang perekonomian saja, bidang pendidikan pun menjadi salah satu prioritas lainnya bagi pemerintah Jepang. Bermula dari rakyatnya yang buta aksara, hingga menjadikan pendidikan harus dimiliki oleh setiap warga negaranya. Sejak Jepang menyadari bahwa mereka telah tertinggal jauh dengan bangsa Barat karena menganut sistem politik isolasi, atau yang dikenal juga politik Sakoku, selama lebih dari 250 tahun lamanya. Sadar akan ketertinggalannya pemerintah Meiji selepas konflik antar pro-asing dengan anti-asing, mengirimkan pelajar-pelajarnya untuk belajar di negara barat, dan diharapkan kembalinya mereka bisa menyebarkan ilmu-ilmu pengetahuan, dan nyatanya itu berhasil, hingga Jepang belajar bukan hanya akademisnya,
Namun, budaya serta sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Cina, Jerman, juga Amerika. Pendidikan di Jepang memiliki sistem yang sangat efektif. Di sana, sejak dini langsung diadakan penjurusan dan ketentuan lulus, tidak diadakan ujian nasional seperti di Indonesia.